Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما لوازم الإفطار فأربعة. Adapun yang wajib bagi orang yang tidak berpuasa pada siang Ramadan ada 4. Jamaah. Pertama al-qada'u mengganti, yang kedua wal kafaratu membayar tebusan, wal fidyatu membayar fidyah, wa imsaku baqiyatin nahari. Ada pula yang model keempat, sepanjang hari dia wajib menahan, tasyabbuhan bishaimina, serupa dengan orang yang puasa. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, ada 4 model orang yang tidak puasa di siang Ramadan. Terhadap mereka ini apa ketentuannya? Ya, baik. Amal qada'u fa wujubuhu 'ammun 'ala kulli muslimin mukallafin taraka shawma bi udhrin aw bi ghairi udhrin. Fal haidu taqdi shawma wa kadal murtaddu. Amal kafiru was sabil majnun fala qada' 'alaihim. Wala yushtaratu at-tatabu'u fi qada'i ramadhana walakin yaqdi kaifa syaa mutafarriqan aw majmu'an. Ini nomor 1. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, mengqadha puasa itu, ini mengqadha puasa itu supaya dapat dipahami, wajib mencakup setiap orang muslim. Jemaah, mengqadha puasa itu wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Mukallaf ini artinya dewasa. Jemaah, dewasa ini ukurannya di dalam agama, dalam fikih, ukuran dewasa ini kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah keluar air laki-lakinya. Itulah ukurannya dewasa. Sebab kalau fikiran itu nggak ada ukurannya. Karena ada orang udah umurnya 40, 50, 60 nggak dewasa-dewasa juga. Ada orang malah umur 20-an tahun sudah dewasa. Jadi itu nggak ada ukurannya, jamaah. Makanya agama mengambil. Jadi wajib mencakup seluruh orang muslim yang dewasa itu apabila dia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Wajib mengganti. Apakah dia meninggalkan puasa itu ada alasan atau tidak ada alasan, maka di luar Ramadan wajib ganti. Alasan itu bahasa Arabnya uzur. Cuma orang Indonesia kalau disebut uzur yang dipahaminya tua. Kau semalam kenapa nggak datang? Wirid, uzur. Masih muda kok uzur pula kau. Karena orang kita memandang uzur itu tua, padahal uzur itu alasan. Sama dengan kalau orang Indonesia bilang ziarah. Apa yang terbayang? Orang mati, ziarah kubur. Padahal ziarah bahasa Arab artinya berkunjung.
Saya udah ziarah ke rumah Ustaz tuh. Innalillahi. Kapan meninggal? Nah, kau yang betul lah. Siang tadi aku jumpa sama dia. Kau ziarah pula 2 hari yang lalu. Berarti yang aku jumpa tadi siang siapa? Padahal ziarah artinya berkunjung. Nih, itulah orang kita nih begitulah. Saking cintanya dia sama bahasa Arab, dia paham satu saja arti dia. Padahal arti banyak. Jadi uzur itu alasan. Jadi ada atau nggak ada alasannya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, luar Ramadan wajib ganti. Perempuan haid qadha puasanya. Nanti ada yang nanya, kalau laki-laki haid Pak? Awak tanya balik, ada rupanya laki-laki haid? Kan nggak ada. Jadi perempuan haid ganti puasanya. Adapun dia orang kafir, begitu juga orang murtad. Orang murtad kalau nanti dia masuk Islam lagi, wajib ganti puasanya. Dia maaf. Dia Islam murtad, masuk Islam balik. Waktu murtadnya itu ternyata lewat puasa. Maka waktu dia Islam balik, ganti. Adapun orang kafir asli dari lahir ayah mak dia non muslim, wasabi anak-anak belakangan dewasa, wal majnun orang yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian alhamdulillah berkat pengobatan dokter sembuh. Fala qadha alaih, enggak ada qadha. Ya. Qadhanya macam mana? Berturut-turutkah atau sekaligus? Berturut-turutkah atau terpisah-pisah? Tidak disyaratkan berturut-turut mengqadha Ramadan. Qadhalah macam mana dia mau. Terpisah-pisah boleh, sekaligus boleh. Oh, saya ada qadhaan. Misal kata kita ambil contoh perempuan lah yang masih haid. Dia haid 7 hari. Sekarang mau ganti puasa dia. Katanya boleh pisah-pisah, boleh sekaligus. Saya pilih sekaligus 7 hari boleh. Saya pilih pisah-pisah Senin Kamis. Atau saya pilih pisah-pisah tapi supaya dapat puasa Syawal sambil 1 hari. Nanti enggak puasa, ambil 2 hari, nanti enggak puasa, boleh. Enggak apa-apa. Tapi jangan mengakali ya, jamaah. Yang mengakal ini mungkin aja kejadian. Macam mana itu? Boleh tidak berturut-turut, pisah-pisah boleh. Oh, kalau gitu hari ini setengah hari, besok setengah hari. Ini menyimpang-nyimpang begini, mungkin aja. Ya, nggak bisa. Puasa itu sehari penuh. Ingat, puasa dari terbit fajar sodik, yaitu sholat subuh, sampai terbenam matahari, yaitu sholat maghrib. Dah, titik. Mungkin kita pernah ngalami. Jam 3 ya? Wah, nampak bulan. Udah nggak puasa lagi, dah raya. Nggak ada. Ini nampak pun bulan itu untuk besok, bukan untuk hari. Dia umumkan pula di masjid. Dia umumkan. Masya Allah. Pikir dia ini amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah agama, bahwa hari ini udah habis puasa kita. Nggak ada. Puasa itu dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Titik, bukan jam. Jadi kalau gitu sebentar kali kita puasa ya 10 jam. Pokoknya dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Ya, jamaah. Jadi mengkodonya terserah. Mau sehari kelang, atau mau sekaligus cara perempuan haid tadi yang 7 hari tadilah, itu boleh saja. Tapi tak ada ceritanya setengah hari, nanti kan dijadikan satu semua kan jadi 7 hari juga, nggak ada. Jangan nyimpang-nyimpang, agama ini sudah selesai. Jangan aneh-aneh, jamaah ya. Nah, saya mau sekaligus dengan puasa sunat lah, satu niat. Boleh. Memang khilaf ulama, banyak kali perbedaan pendapat di sini, jamaah. Tapi kalau kita mau ikutkan yang boleh, niatkan yang wajib dulu, baru ikut yang sunat. Dah, cukup 2 saja ya. Senin, Kamis, misal kata kita puasa qadha, tambah Senin.
Nah, jangan semua puasa qada, Senin, Syawal. Itu borongan, nggak jadi. Banyaknya paling-paling 2. Oke ya. Yang kedua, tadi yang pertama yaitu mengqadha puasa. Yang kedua membayar tebusan. Ya. Wa amal kafaratu fala tajib ila bil jima'i. Adapun membayar tebusan nggak wajib. Kalau nggak puasa, bayar tebusan tuh nggak wajib kecuali dia melakukan hubungan yang sah. Ya, suami istri tak boleh. Adapun selain itu tak wajib tebusan. Jadi kalau siang Ramadan dia melakukan hubungan, puasanya batal. Siang Ramadan dia melakukan hubungan, walau sah suami istri. Kalau tak sah zina lah dia jadinya. Kan? Perhubungan itu haram. Perbuatan itu haram. Jamaah karena siang Ramadan. Puasanya batal. Tapi wajib tetap seperti orang berpuasa. Luar Ramadan yang 1 hari dia itu wajib ganti qada. Ditambah wal kafartu itqu raqabatin fa in a'sara fa shawmu syahrayn mutatabi'ain in ajiza fa it'amu 60 miskinan muddan. Maka di luar Ramadan dia wajib merdekakan budak. Nah, sekarang tak ada lagi budak. Tak bisa budak, baru yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kan hajab tuh. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Tak bisa juga, baru kasih makan 60 orang miskin. 1 orang lebih kurang 6 atau 7 on bahan makanan pokok mentah. Nah, jadi kalau 1 orang 6 on, 10 orang 6 kilo. Berarti 60 orang 36 kilo, lebih kurang 40 kilo. Nah, itu maka orang tua-tua zaman dulu tidak menikahkan anaknya di bulan Sya'ban. Karena kalau nikah di bulan Sya'ban, dekat Ramadan, takut kejadian. Takkanlah mungkin, ya namanya hasrat ditahan-tahan jam. Itu maka orang dulu tidak menikahkan anaknya di bulan Sya'ban. Bukan karena ada klinik-klinik, tidak. Apalagi Ramadan. Makin tak dinikahkan itu. Ini takut, tapi orang sekarang tak paham. Sehingga dia bilang melarang nikah di bulan Sya'ban, bid'ah. Nggak ada itu larangan itu. Boleh saja. Bukan perkara itu. Perkaranya orang tua kita dulu cermat. Jangan sempat kejadian. Jangankan yang baru nikah. Kita yang dah lama nikah nih pun, kalau Ramadan cantik aja bini awak nampak. Apalagi siang. Padahal dah sepuh, 60, 65. Tapi kalau siang Ramadan, itu memang begitu. Apalagi makin mau mendekati Idul Fitri. Itu biasa hasrat. Mana? Alah, udah tuwek-tuwek Ustaz. La ilaha illallah. Yang tuwek pun, yang udah keriput pakai legging dia. Coba dulu. Coba dulu. Nah, kalau yang muda pakai legging, paham awak. Ini udah tua-tua. Yang kalau panggil ke kanan, nengok ke kiri dia. Pakai legging. Coba. Selama ada hasrat pada tubuh kita, yaitu selama kita masih hidup, segala keburukan mungkin terjadi. Maka dihindar. Nah, jadi nggak ada unsur klinik-klinik, pantangan, larangan. Tidak, kesana sasaran orang tua kita dulu. Maka tidak dinikahkan bulan Sya'ban, apalagi Ramadan. Nah, sekarang Ramadan orang nikah. Bulan-bulan Ramadan. Apa masalah? Nggak ada larangan. Sunnah Rasulullah. Udahlah, banting oleh situ pada mudah-mudahan tak jauh. Kan? Jemaah. Oke. Nah, jadi
Ini dia. Bagi suami istri yang melakukan di siang Ramadan perbuatan itu haram. Dalam satu hari tak tahan dah sampai 2-3 kali berhubungan, hukumannya tetap sekali. Yaitu ganti puasanya yang satu hari itu tambah 2 bulan berturut-turut. Namanya berturut-turut. Jadi kalau ada satu hari batal, ulang alik dari nol. Itulah makanya macam kita yang sudah beristri bersuami bulan Ramadan, bagusnya nggak usah teguran lah. Iya, Ramadan tuh kalau boleh pas ujung Syakban berkelahi. Kalau boleh. Jadi Ramadan nggak teguran, nanti pas Syawal. Jamaah ngeri nih. Apalagi macam kita laki-laki nih kalau keluar, anak gadis sekarang bohai-bohai. Coba jamaah, ngeri. Keluar awak nengok ada gadis bohai-bohai, pulang nengok bini awak, malas balik jamaah. Kan? Kita harus jujur kepada diri sendiri supaya mudah mengarahkannya. Saya orang buruk, tak menganggap orang baik. Oh, gini cara ngarahkannya. Tapi, saya orang baik ini. Padahal dia buruk. Payah ngarahkannya itu jamaah. Nggak jelas nih. Mau kemana? Itu maksud saya. Supaya mudah kita beratnya. Ya Allah, berat. Dah, ya. Itu nomor 2. Jadi saya sudah sebutkan ya jamaah, ini namanya hukuman besar nih. Ya, ini kafarat yang ghalizah. Kafarat ghalizah, berat. Baru yang nomor 3, amma imsaku baqiyatin nar fa yajib ala man asabil fitri aw qassara fihi. Wa yajib imsak idza syahida bil hilal adla wahidan yawm syakki wa sawm fi sa'udal min al fitri illa idza lam yutiqa. Adapun menahan sepanjang hari itu wajib terhadap orang yang tidak berpuasa sebab durhaka. Apa maksudnya durhaka? Memang tak mau dia puasa. Bantuin dia tak puasa dia yang siang Ramadan. Pokoknya tak mau puasa. Dia tuh secara hukum wajib menahan. Meskipun pada faktanya enggak juga. Jamaah siang Ramadan, kedai makin laris. Yang makan minum siapa? Kita juga. Lah untuk apa pakai tutup-tutup? Apa mas? Menghormati orang puasa. Kan lucu, orang yang wajib puasa, nggak puasa, ngormatin orang puasa. Ini keblinger jenis. Jamaah. Kan lucu itu. Ngapain juga tutup-tutup? Ya buka aja sekalian. Dah. Jamaah ya. Berarti boleh Pak? Ya nggak boleh. Namanya orang muslim mukallaf siang Ramadan wajib puasa. Dia nggak puasa. Hukumnya dia berdosa dan semestinya dia berkelakuan seperti orang puasa. Tapi tidak juga maka berkali-kali. Ya udah di luar Ramadan wajib qada. Atau qassara bihi, orang yang lalai. Apa maksud lalai ini? Malam tidak berniat dia. Lupa. Maka dia berkelakuan seperti orang puasa. Luar Ramadan wajib ganti. Ya namanya lupa Pak. Ini bukan lupa. Lalai. Mengapa disebut lalai? Karena berniat itu sekejap. Nggak sampai semenit berniat. Sedangkan waktunya panjang. Dari terbenam matahari sampai masuk sholat subuh. Itu maka saya ingatkan kita jamaah, saya ingatkan betul-betul. Begitu buka langsung niat. Nggak usah nunggu Bilal. Kan ada Bilal kalau sebahagian sholat tarawih, sebahagian masjid, musola, kalau sholat tarawih kan pakai Bilal. Subhanal malikil ma'bud. Biasa kencang tuh. Subhanal ma'bud, subhanal ma'bud, ujungnya kan dia bilang, in wasiyama rahimakumullah. No itu semua rodina. Tak salah.
Tapi demi supaya kita tidak lalai, saya menganjurkan begitu buka langsung niat. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, niat itu wajib setiap malam. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik boleh niatnya sekali saja di malam hari untuk sebulan. Sengaja aku puasa Ramadan untuk sebulan. Malam niatnya, bukan siang. Boleh. Aku takut lali, Pak. Nah, terus aku pakai niat sebulan. Boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Jadi yang takut lupa niat sebulan. Lah nanti kalau di tengah jalan saya kan masih aktif haidnya, Pak. Kalau haid macam mana? Ya udah, nggak puasa. Nanti berhenti haid sambung puasa lagi. Niatnya setiap malam. Nah, boleh paham nih? Sampai sini paham ya, insya Allah. Jadi niat itu setiap malam. Tapi karena takut lupa, Imam Malik katakan boleh sekali saja awal Ramadan itu malam pertama Ramadan. Niat sebulan, sengaja puasa sebulan Ramadan. Kalau di tengah puasa itu mungkin hari ke-11, 12 nggak puasa, macam mana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau sambung lagi, misalnya kata hari keberapa sanggup lagi 13, maka niatnya setiap malam. Ada juga pendapat boleh niat puasa itu tidak malam. Boleh, ada. Jadi niat puasa itu boleh dari mulai masuk sholat subuh sampai sebelum sholat zuhur. Dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa itu? Mazhab Imam Abu Hanifah. Yaitu mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau nanti kita dengar ada penyampaian, siang pun boleh kita. Nanti Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kalau lupa malam berniat, siang kita berniat. Enggak apa-apa. Kata dia, woi kok aneh nih, kok aneh. Dah, itu mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh berniat setelah sholat subuh sampai sebelum sholat zuhur, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tapi jauh lebih baik malam. Oke ya. Nah, itu kalau dia lalai ya, jamaah dia tetap berkelakuan seperti orang puasa. Wah, saya dari malam gak niat, ini macam mana Pak? Berkelakuan seperti orang puasa. Nah, ya, jamaah. Kalau sedang musafir macam mana? Boleh nggak puasa? Tengok situasi dia. Orang musafir lebih utama berpuasa daripada tidak. Kecuali kalau tak sanggup dia, udah tak usah puasa. Jamaah, kita sedang musafir nih. Bagusan puasa. Kalau tak sanggup udah tak usah puasa. Habis Ramadan nanti baru ganti. Pak, saya nggak sanggup musafir, boleh makan minum? Boleh, tak apa. Ya, fidyah ini untuk siapa ini? Wa'amal fidyatu fatajimu 'alal hamil wal murdi'i idza aftarata khaban an waladayhima li kulli yawmin muddu hidhatin li miskinin wahid mal qada. Adapun membayar fidyah setiap sehari lebih kurang 6 atau 7 on wajib kepada perempuan yang hamil dan menyusui. Nah, dia wajib qada tapi juga wajib bayar fidyah. Siapa itu? Perempuan hamil dan menyusui. Apabila mereka tidak puasa, cemas terhadap keselamatan anaknya. Jadi si hamil kenapa nggak puasa? Kalau nggak puasa nanti bayi di kandungan awak macam mana? Saya menyusui, kenapa nggak puasa? Kalau puasa nanti anak macam mana? Berarti dia nggak puasa. Di luar Ramadan nanti dia wajib qada puasa, bayar fidyah.
Tapi kalau dia nggak puasa si hamil, si yang menyusui, kalau dia nggak puasa, bukan karena takut anaknya, bukan karena bayi di kandungannya, bukan bayi yang bukan, tapi karena dirinya sendiri, dia hanya wajib qadha, tak wajib bayar fidyah. Maka tanya diri kita masing-masing ya, jamaah. Wa syekhul haram dalam yasum tasaddaq an kulli yawmin muddan. Jadi begitu juga lah orang yang tua renta, yang sudah nggak sanggup lagi puasa, atau mungkin tidak tua, masih muda tapi nggak sanggup puasa sama sekali, jemaah. Puasa ada aja masalah dia, udah, ini cukup bayar fidyah setiap sehari satu mud. Satu mud itu lebih kurang 6 atau 7 on, kasihlah orang miskin. Oke. Ini harap diperhatikan. Sunanus shaumi, sunat-sunat berpuasa. Nomor 1, takhirus sahuri, lama sahurnya. Misalkan sholat subuh jam 5. Kalau bisa jamaah, jam 5 kurang seperempat baru selesai sahur. Kalau bisa jamaah. Kalau nggak bisa, jam setengah 5 sudah selesai sahur. Makin dekat ke waktu subuh, makin besar pahala kita sahur. Lah kami enggak, Pak. Kenapa? Sebelum tidur udah sahur. Jam berapa tidurnya? Jam 11. Jadi sebelum jam 11 makan sahur. Besok tinggal bangun. Ini tidak disebut sahur. Baru disebut sahur dari mulai tengah malam. Jadi tengah malam itu sampai dekat subuh. Itu disebut sahur. Jadi, ya kami sahurnya jam 3, Pak. Boleh. Dapat pahala sahur, tapi tak dapat pahala memperlambat sahur. Jadi makin dekat subuh, pahala makin besar. Tapi kadang kalau udah berkeluarga kan nggak bisa begitu. Kalau kita orang sendiri bisa. Tapi kalau ada suami, ada istri, ada anak, atau kakek nenek, ada cucu di situ, nggak bisa. Karena mengatur-ngaturnya itu jamaah. Jadi nggak apa-apa juga lah jam 4 sahur ya. Ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla salati. Kalau sudah pasti terbenam matahari, segera buka. Jadi menyegerakan berbuka itu hukumnya sunat. Kalau sudah pasti terbenam. Jam berapa maghrib? Sekarang ini. Jam 6.40. Oke. Musola sini 6.40, masjid sana 6.40, musola sana 6.40. Oke, semua 6.40. Pertanyaannya, sama jamnya semua? Tak sama. Jam sini boleh jadi lebih cepat 1 menit dari sana. Jam sana lebih lambat 1 menit dari sini. Itu makanya saya selalu bilang, hati-hati untuk berbuka. Ya Pak, jam kami udah pas 6.40. Betul. Tapi nyatanya jam kita nggak ada yang sama untuk itu. Baik sekali kalau 6.40 berbuka atau maghrib, kita bukanya 6.41 atau paling lama 6.42. Bukan mengajarkan keraguan, karena jamnya nggak ada yang sama. Ikut TV boleh, Pak. Kalau TV azan, ya sebenarnya sama saja dia dengan masjid. Cuma masalahnya tadi, kadang kan TV itu dinyalakan oleh manusia yang puasa juga. Kan terbuka kemungkinan yang puasa pun pening-pening juga kepala dia. Belum jamnya udah dia. Nah, mungkin itu kejadian puluhan tahun yang lalu. Waktu itu masih ada TVRI Medan. Waktu itu masih ada TVRI Medan.
Lebih dulu dia. Coba itu. Jadi maksud saya, tapi kan Pak kalau udah terkena materi segera berbuka. Iya, masalahnya karena kayak begini situasinya, takut kita nanti ternyata belum waktunya. Ya jadi kami yang petugas azan, kalau udah nengok di musola kami jam sekian, bolehkah kami langsung buka? Boleh, nggak ada masalah. Cuma tadi mengambil berhati-hati. Apalagi kadang ada di lingkungan itu, begitu masuk waktu, nggak azan. Buka dulu, baru azan. Awak di rumah nunggu. Oh, orang di masjid musola sudah makan, udah awak belum juga. Karena nunggu azan. Ada masjid, ada lingkungan, ada masyarakat yang seperti itu. Ingat ya jamaah. Namun prinsipnya adalah kalau sudah pasti terbenam segera buka. Pakai apa berbukanya? Kurma atau air kosong macam gini. Kurma atau air kosong. Nggak ada petunjuk agamanya buka dengan yang manis-manis. Nggak ada. Salah total 1000%. Jamaah. Buka dengan kurma atau air kosong. Pak, kami kalau buka kurma sama air zam-zam lebih bagus. Awak nggak tahan Pak, kalau buka nih makan kurma nggak tahan. Jadi apa? Langsung makan nasi. Boleh. Awak kalau buka, mesti es teh yang segini itu Pak. Boleh. Kau, awak nggak bisa es teh Pak. Kalau udah habis es teh, es campur, es tebak, es doger, macam jualan. Boleh? Boleh. Kalau ditanya boleh? Boleh. Tapi nggak ada pelajarannya sunat berbuka dengan yang manis-manis. Itu nggak ada. Sama sekali nggak ada jamaah kurma. Cuma saya anjurkan kepada kita usahakan itu. Kalau nggak sanggup ya yang lain-lain. Kadang-kadang ada orang nggak suka kurma. Ya udah apa sukanya. Tapi usahakan kalau boleh buah dulu buah. Kalau boleh usahakan buah dulu jamaah. Yang masa semangka kah, pisang kah, nanas pun kalau manis tak apa. Lagi bagus dia ke badan kita jamaah air putih itu. Qabla sholat, sebelum mengerjakan sholat. Ini ada kadang-kadang nih, udah buka, nggak buka dia, sholat dulu. Kenapa? Ini bukti iman kita kuat. Kita sholat dulu, habis itu baru buka. Enggak begitu, petunjuk Rasulullah tidak. Buka dulu. Slow. Kan, slow jamaah. Karena waktu berbuka itu waktu yang barokah. Kadang-kadang ada masjid, ada musola, tak tentu awak. Belum lagi habis kue itu udah komat deh. Menyelik-nyelik kue tadi jamaah. Sikat gigi belum, gosok gigi belum. Waktu sholat itu masa keluar-keluar dia manis pula, macam mana. Buka itu slow. Ya lama lah nanti Pak. Memang jamaah selalu buka maka. Ini kadang sampai yang komat pun kadang kena dulu orang komat lah dia ketelan biji apa jadi biji kurma itu jamaah. Slow. Tenang buka. Ya. Al-judu fi syahri Ramadan. Dermawanlah pada bulan Ramadan. Nanti ada yang salah paham. Berarti di luar Ramadan nggak usah dermawan. Tidak. Sebulan Ramadan kita dermawan itu kan latihan. Cukuplah itu. Kalau sudah dia rajin dermawan 30 hari, mudah-mudahan di luar Ramadan pun dermawan. Ya, maaf. Mudarasatul Quran. Belajar Quran, tadarus. Terserah pagi, siang, sore, malam. Jamaah. Ya, mau baca boleh, mau mengkaji isi Quran boleh. Ali i'tikaf fil ashil akhir.
Iktikaf 10 akhir Ramadan. Jamaah iktikaf. Tak usah apa-apa. Kerja tak usah semua mau tak usah. Kami istri Pak, kalau istri mau ikut iktikaf silakan. Tapi kalau tidak tak apa. Rasulullah iktikaf di Masjid Madinah, yang mencukupkan makannya adalah Aisyah. Jadi Aisyah di rumah masak-masak, Rasulullah iktikaf di masjid. Kami perempuan mau iktikaf juga boleh? Boleh. Kami nggak mau iktikaf Pak, di rumah saja masak-masak, bantu orang iktikaf. Boleh? Boleh juga. Ya. Oleh akhirul muhtaram ila lihad insan. Kalau sedang iktikaf bagusnya tak usah keluar dari masjid lah. Kecuali keperluan. Misal kata tak mau buang-buang atau apalah ya. Terkait masjid jamaah, di masjid apa berwangi-wangi. Ya, tapi kalau perempuan sebaiknya ya seadanya lah, jangan kuat kali wanginya. Tak baik jamaah, ya. Kadang-kadang perempuan ini pun aku tak ngerti, sengaja dia pakai yang wangi-wangi supaya laki orang senang nengok dia. Ini kadang kita nih, macam kita pula laki-laki nih, udahlah, ya jamaah ini mau hati-hati. Jadi pada prinsipnya boleh berwangi-wangi di masjid, akad nikah boleh di masjid. Cuma kalau cara sekarang, bagusan nggak usah di masjid lah akad nikah. Cara sekarang, karena payah menjaganya itu payah kali jamaah. Ya, udah pula sekarang nanti foto-foto dia di masjid. Masuk kaki-kaki kotor pakai sepatu selop ke dalam masjid, terkakak terkikik di dalam masjid. Ini pada prinsipnya boleh, tapi mau hati-hati. Makan minum boleh, ya. Basuhlah tangan boleh, ya, itu ada masalah sama sekali. Inilah beberapa sunat dalam berpuasa jamaah. Nah, jadi kepada kita pula seriuslah berpuasa ini, ya. Tingkat-tingkat orang berpuasa jamaah. Model orang puasa ini ada 3 tingkat. Satu namanya puasa biasa. Yang kedua puasa istimewa. Yang ketiga puasa sangat istimewa. Yang mana puasa biasa itu? Puasa biasa itu menahan perut dan kelamin dari makan dan memenuhi hasrat kelamin. Ini puasa biasa nih jamaah. Nggak makan, nggak minum, itu puasa biasa. Itu namanya puasa umum biasa. Puasa khusus istimewa, apalagi dia tak makan, tak minum, menahan hasrat, menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki, menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa. Itu namanya puasa istimewa. Mata dijaga, tak nengok yang dilarang. Telinga dijaga, tidak mendengar yang dilarang. Lidah dijaga, tidak mengatakan yang dilarang. Ini kadang memang awak nggak keluar-luar tuh Pak. Kalau bulan puasa banyak di rumah nonton infotainment. Lah sami mawon. Itu kan yang ditonton itu aib. Aib orang. Yang dijadikan sasaran berita, coba tanya, mau nggak aib dia diceritakan? Saya rasa tak mau jemaah. Iya Pak, kemarin artis ini mau cerai dia. Apa hubungannya kok cerainya artis kita urus? Kan kasihan ya Pak. Adalah apa? Jemaah. Ya, ceritain orang, jangan. Kalau mau puasanya naik kelas. Dari mana Bang? Dari mana Kak? Ya dari musola. Loh jam segini kok ke musola? Tapi giliran. Di lingkungan kami itu di musola ada buka puasa bersama. Jadi warga dikasih giliran untuk kasih apa? Ya alhamdulillah. Hari ini giliran kami ada 10 orang, saya antar itu. Wes titik. Tapi disambung.
Gimana ya Pak, kalau kita ngasih ke masjid, tapi semangkanya pucet-pucet. Lah itu si anu yang kaya itu Pak. Ah ini dah dosa ini. Udah dosa. Ngapain juga ngurus urusan orang. Lihat macam kami alhamdulillah Pak, walau nggak kaya-kaya kalau untuk sedekah, oh ya Allah, tapi amin-amin, sebang bayi sing kaya-kaya pucat Pak, gitu. Pucat. Coba tengok itu. Lah yang si anu satu grup dengan saya ngasih kelepon sak cili-cili mene Pak. Gitu. Coba itu. Habis pahala puasa sebab ngerasanin wong liya. Boleh paham jemaah? Dah mau ngasih? Ngasih dah. Menang. Pulang. Nah, jadi kalau mau puasa istimewa, bukan hanya jaga makan minum dan perhubungan dengan suami atau istri kita, tapi jaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, seluruh anggota. Nah, ini puasa sangat istimewa, agak sulit. Fasomul qalbi anil himami daniyati wal afkari dunyawiyati wa kaffahu amma siwallahu azza wa jalla bil kulliyah. Kalau puasa yang sangat istimewanya sulit. Macam mana dia? Puasa sangat istimewa itu perhatiannya hanya kepada Allah saja. Tak ada yang lain-lain, jemaah. Sama sekali tak ada yang lain-lain. Kalau macam kita mungkin masih pukul 7 pagi, udah bilang sama istri, nanti sore buka kita ini ya. Padahal belum tentu sampai buka. Belum tentu. Pukul 7 sehat, pukul 9 dan ya Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari ini. Sah puasa kita? Sah, tapi tentu kelas kita belum naik seperti yang ketiga itu jamaah. Oke? Nah, saya harap hal-hal penting terkait puasa sudah selesai. Saya harap. Mudah-mudahan boleh difahami. Sudah selesailah dia. Jadi saya sudah sebutkan rukun puasa itu sebenarnya cuma dua. Niat sama menahan. Niat sama menahan. Hal-hal yang membatalkan puasa mungkin belum. Nah, itu mungkin belum jamaah. Masih ada pertemuan kita. Dalam malam Ahad akan datang, saya sampaikan yang membatalkan puasa. Insya Allah jamaah. Malam ini sampai sini dulu, tapi lepas ini kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.